Hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa baku dan tidak baku bersama aku, Hasna Amalia Mufidah dari kelas 1I dengan NIM 666225019. Sebagai anak ilmu komunikasi, sudah seharusnya kita paham penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Karena untuk menyampaikan komunikasi yang baik dan efektif adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yuk kita masuk ke materinya. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, seperti yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, bahasa baku ini ternyata kita gunakan dalam berbagai situasi loh. Yang pertama, komunikasi resmi, seperti surat menyurat resmi, penanaman lembaga-lembaga pemerintah, perundang-undangan, peraturan pemerintah, berita-berita radio dan televisi, dan tentunya masih banyak lagi. Selain itu, bahasa baku juga kita gunakan dalam wacana teknis, seperti laporan kegiatan, usulan proyek, lamaran pekerjaan, dan karya ilmiah. Yang selanjutnya, pembicaraan di depan umum juga menggunakan bahasa baku loh, seperti pidato, ceramah, mengajar, diskusi, rapat dinas, juga berbicara dengan orang tua, guru, dosen, pejabat pemerintah, dan dengan orang yang tidak kenal. Tapi kalian itu tahu gak sih kenapa bahasa baku itu penting? Dan kenapa sih harus digunakan dalam situasi-situasi yang sudah aku sebutkan tadi? Bahasa baku ini tentunya penting banget teman-teman, karena penggunaannya adalah untuk memperjelas makna, menjaga profesionalisme dan kredibilitas, juga melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang berfungsi sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman bahasa daerah. Nah, dalam konteks formal seperti apa yang sudah aku jelaskan di atas, seperti surat dinas, dokumen resmi, atau karya ilmiah, bahasa baku ini memastikan informasi tersampaikan secara tepat, akurat, dan terpercaya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, sesuai kaidah penulisan dan ejaan. Bahasa baku mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa yang ditetapkan oleh PUEBI, seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan struktur kalimat yang benar. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing, yang artinya bahasa baku ini tidak mencampurkan kata atau istilah dari bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. Bahasa baku tidak menggunakan kosakata percakapan santai. Kata seperti tidak dalam bahasa baku berbeda dengan enggak yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, ada bebas dari kerancuan. Bahasa baku ini diupayakan agar tidak menyebabkan kebingungan atau ambigu. Misalnya, kalimat menghemat waktu lebih baku dibandingkan mempersingkat waktu yang dapat memiliki makna berbeda dalam konteks tertentu. 5. Pemakaian imbuhan eksplisit. Nah, pemakaian imbuhan ini dalam bahasa baku itu sesuai aturan teman-teman. Contohnya, mendengarkan dalam bahasa baku, bukan dengerin. Yang terakhir, dapat digunakan dalam konteks resmi. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal atau resmi, seperti surat resmi, pidato, karya ilmiah, dan media massa. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu bahasa baku dan ciri-cirinya, sekarang kita akan belajar tentang apa itu bahasa tidak baku. Apa sih perbedaannya dengan bahasa baku? Bahasa tidak baku ini merupakan kebalikan dari kata baku, yang penggunaannya itu tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya oleh KBBI dan PUEBI. Bahasa tidak baku ini bentuknya lebih santai, tidak terikat oleh aturan tata bahasa yang ketat, dan cenderung mengikuti perkembangan zaman dan budaya. Bahasa tidak baku seringkali digunakan dalam komunikasi sehari-hari, seperti percakapan dengan teman, obrolan di media sosial, atau dalam lagu-lagu populer. Nah, di sini ada 2 contoh yang seringkali penggunaannya itu salah ya teman-teman.
Yang pertama, bakunya itu adalah standarisasi, sementara tidak bakunya itu adalah standarisasi. Ini artinya itu adalah penyesuaian bentuk, entah itu ukuran, kualitas dengan standar atau pedoman yang ditetapkan. Jadi teman-teman, menurut KBBI-nya yang benar itu adalah standarisasi, sementara standarisasi itu adalah tidak benar atau tidak baku. Yang kedua ini sering sekali tertukar ya teman-teman antara baku dan tidak bakunya. Jadi menurut KBBI yang benar itu bakunya adalah hakikat, sementara tidak bakunya adalah hakikat, yang artinya adalah intisari atau dasar, juga kenyataan yang sebenarnya. Oke, baik teman-teman, dari apa yang udah aku sampaikan di atas, kita dapat simpulkan bahwa bahasa baku ini adalah bahasa yang sesuai dengan aturan PUEBI atau KBBI, yang dimana penggunaannya adalah untuk situasi formal atau resmi. Sedangkan bahasa baku ini adalah yang lebih santai atau yang dimana kita menggunakannya untuk percakapan sehari-hari. Yang tentunya bahasa baku ini sangat-sangat penting ya teman-teman untuk kita kehidupan sehari-hari, entah itu dengan situasi formal, situasi resmi, ataupun ketika kita menggunakan bahasa untuk mengerjakan tugas kuliah ya, seperti analisis ataupun esai. Maka dari itu sudah seharusnya kita belajar untuk menerapkan bahasa baku ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah teman-teman, sudah segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bisa dapat bermanfaat dan berfungsi untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih banyak.